Kalau presiden, wakil presiden dikawal harus lah. Menteri menurut saya tergantung kebutuhan. Tapi memang belakangan ini saya lihat tidak hanya menteri tuh. Temannya menteri juga punya pengawalan tuh. Orang-orang partikelir itu bisa membeli pengawalan yang ya memang jasanya tersedia gitu. Bahkan pengusaha-pengusaha sekarang juga punya pengawal patwal seperti itu. Nah, jadinya tidak bisa dibedakan mana yang betul-betul punya hak dan tidak punya hak, tapi juga mana yang betul-betul memerlukan urgensi nggak urgen. Sebetulnya yang paling merisaukan saya adalah ini soal filosofi pengawalan ini gitu, sama filosofi pelayan publik. Sebetulnya kalau dipikir-pikir dalam itu kan bukankah para pejabat negara, para menteri, para kepala polisi, para kepala daerah itu kan semuanya pelayan rakyat, ya kan? Mereka bekerja dipilih rakyat atau ditunjuk oleh otoritasnya, seluruh biayanya dikumpulkan dari pajak untuk ongkos gitu, termasuk membiayai pengawalan-pengawalan yang rame-rame itu. Jadi kalau hubungan antara rakyat sama pejabat sebetulnya adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan membayar pajak membiayai mereka, pejabatnya ketika saya jadi pejabat juga merasa begitu. Saya adalah pesuruh rakyat. Jadi ketika saya melewati keramaian, kemudian saya menggunakan power saya, menyibak kemacetan, rakyat sedang berjuang, gila-gilaan itu saya merasa seperti, loh saya kok pelayan mereka, kok menyingkirkan hak-hak mereka gitu. Ini barangkali yang sudah lama hilang dari pikiran gitu. Di kota kecil penduduknya 200.000, Pak Wali Kota mau pulang malam-malam jam 9, jalanan sepi kan? Tapi masih juga pakai gitu. Itu kan akhirnya pengawalan itu bukan lagi berfungsi untuk pengamanan dan kecepatan, tapi lebih kepada simbol status. Simbol-simbol status yang berbau feodal ini menurut saya sih di negara demokrasi harus dikurangi. Kenapa? Itu uang rakyat juga.